Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, hayyakum bima antum tahiyatul Islam, tahiyatun mubarakatun billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang sedianya Ustaz Ghazali Mukri yang hadir, tapi karena belum kehalangan sehingga saya yang hadir. Saya mohon maaf karena mungkin untuk kecewa dua kali. Kecewa pertama adalah kok Ustaz Ghazali tidak bisa, penggantinya malah seperti itu. Kecewa dua kali. Saya dan panitia semuanya mohon maaf ya, susah-susahnya. Dan yang kedua ya, sekarang saya melihat dari tema ini saya baca yang berubah, baca yang penuh dengan keceriaan. Semuanya sudah siap untuk mewalimakan dirinya. Bisa melihat antusiasme cukup luar biasa. Ikhlas dan rahmatullah ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mempercepatkan kita semua yang untuk berwalimah, kecuali yang ada di depan ini karena sudah selesai walimah. Walimah sesungguhnya ini adalah bagian dari ibadah. Nah, oleh karena itu siapapun seorang muslim menuju ke situ harus berhati-hati karena itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga Rasulullah SAW betul-betul memperingatkan di dalam walimah itu tidak boleh ada satupun acara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada satu kegiatan-kegiatan yang dengan kegiatan itu Allah tidak meridhoinya. Dalam aspek hukum, walimah ini sunnah muakkadah dengan berbagai tujuan. Tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Tujuan yang pertama adalah untuk menghilangkan fitnah bahwa sesungguhnya Abdullah dengan Fatimah itu contoh namanya betul-betul telah menghalalkan dirinya masing-masing, telah bersumpah setia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sebagai wujud syukur. Kenapa? Karena ketika seseorang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasangannya, itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Kenapa demikian? Kebetulan karena dengan pernikahan itu sempurnalah agama seseorang. Berarti kalau begitu orang yang belum menikah belum sempurna agamanya. Jadi yang belum sempurna ini sudah menikah, yang belum sempurna. Sehingga memang Imam Ahmad pun juga mengatakan sebuah keraguan ketika seseorang mengatakan bertakwa sementara dia belum menikah. Jadi ketakwaan seseorang yang belum menikah itu diragukan. Tetapi bukan berarti yang sudah menikah langsung tiba-tiba menjadi sempurna, ya juga. Tetapi maksudnya adalah kan memang dengan pernikahan itu, dengan menghalalkan dua insan itu ada banyak kebaikan yang bisa didapatkan. Yang kedua adalah salah satu tujuan pernikahan. Rasulullah SAW menjelaskan dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah aghaddu lil basar, yang kedua adalah wa ahsanu lil farj. Bisa menyejukkan pandangan, menundukkan pandangan.
Jadi maksudkan taghaddul basar, menundukkan pandangan ini, karena sesungguhnya salah satu penyebab kemaksiatan itu adalah dari pandangan. Oleh karena itu nanti antum bisa membaca buku yang ditulis oleh beliau Al-Man Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya yang berjudul La Taqrabuz Zina, janganlah kalian mendekati zina. Beliau mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW mengenai tentang bahayanya pandangan. Sehingga memang memandang itu adalah sahbun bin sihan iblis, adalah panah di antara panah iblis. Sampai kemudian beliau bercerita, ada seorang pemuda, yang pemuda ini ganteng, gagah, pintar, ditugaskan oleh seorang syekh untuk menjaga masjid. Setiap hari dia memandangkan azan sesuai dengan waktunya. Tempat azan itu berada di menara, karena dulu belum ada menara suara. Nah, di tengah-tengah azan itu tiba-tiba seorang pemuda ini melihat seorang wanita yang di bawah sangat cantik. Dia tiba-tiba turun dan memutuskan adanya dan mengatakan kepada wanita itu, aku jatuh hati kepadanya. Tetapi saya ini seorang wanita Nasrani, aku rela keluar dari Islam asal bisa menikah dengannya. Sampai kemudian akhirnya Ibnu yang bercerita tentang bahaya yang bermaksiat yang akan menuju kepada su'ul khatimah. Babnya di situ. Nikah keduanya, pada malam pertama seorang laki-laki belum bisa menikmati malam pertamanya, tetapi kemudian dia bermain di loteng di atas rumah dan terpeleset dan akhirnya jatuh. Satu, dia sudah keluar dari agama dari wanita. Yang satunya lagi belum bisa menikmati wanita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi rugi dunia akhirat. Maka berhati-hatilah dalam masalah pandangan. Jadi di situ. Nah, sehingga kemudian dengan menghindari pandangan-pandangan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang akan terjaga kebersihannya. Inilah yang kemudian kenapa menikah itu dikatakan sebagai separuh dari agama, karena orang bisa terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga pandangan itu, maka kemaluan atau farji pun juga akan terjaga. Karena tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada keinginan yang menggelora di dalam diri, maka sesungguhnya ada satu tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan semua gelora-gelora jiwa itu. Nah, khasiranakumullah. Oleh karena itu kemudian di dalam masalah walimah itu sebagai wujud syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat oleh Allah berupa pasangan hidup. Nah, oleh karena itu kemudian litaskunu ilaiha, ini menjadi persoalan yang sangat mendasar di dalam tujuan dari pernikahan ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai bentuk iklan, pengumuman, pemberitahuan kepada yang lain bahwa seseorang itu telah melaksanakan pernikahannya. Nah, hadirin hukumullah, kembali ke persoalan tadi, maka walimahan ini adalah bagian dari ibadah, maka seseorang pun juga harus mengupayakan bahwa dalam kegiatan-kegiatan walimahan itu tidak ada satupun sesuatu yang melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, etika di dalam walimah. Hadirin hukumullah, satu hal yang perlu antum semua lakukan adalah menjalin komunikasi dengan orang tua. Sekalipun misalnya antum punya keinginan untuk menikah itu 10 tahun lagi atau 20 tahun yang akan datang, alhamdulillah kalau misalnya bulan depan sudah punya keinginan, artinya sekarang sudah punya azab, bulan depan itu akan nikah. Kalau di samping saya ini cuma 1 pekan, keinginannya 1 pekan kemudian sudah halal, luar biasa. Saya harus masuk muri sebenarnya.
Komunikasi yang menjadi penting supaya kemudian keinginan kita di dalam melakukan walimah dan bagian dari rangkaian pernikahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami oleh orang tua. Karena seringkali yang jadi persoalan adalah di sini. Ya alhamdulillah ada yang berhasil, teman-teman itu yang sudah berlalu ya. Ada yang berhasil atau bahkan tidak sama sekali. Nah, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari dakwah. Nah, Rasulullah Islam dengan segala aturan dan etika yang ada di dalam itu perlu dibudayakan, perlu ditradisikan, perlu dibudayakan dan perlu ditradisikan. Bahkan ini sifatnya wajib, karena itu bagian dari pengenalan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Maka kenapa fungsi ilangnya adalah di situ? Bahwa begini loh Islam di dalam mengatur walimah. Maka komunikasi ini menjadi penting supaya kemudian orang tua memiliki wawasan, memiliki pandangan yang baik mengenai hal tersebut. Pengalaman saya pribadi itu kurang lebih 1 tahun saya melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga kepada keluarga secara keseluruhan. Jadi dulu saya tinggal masih di Jogja, setiap bulan sekali saya pulang. Tapi diskusi saya itu tidak langsung pada poin-poin yang saya inginkan. Ya, biasanya saya dengan kata-kata sindiran terlebih dahulu. Sampai pada waktu kesimpulannya, ibu saya mengatakan terserah apapun yang kamu lakukan, ibu itu. Nah, kemudian saudara-saudara juga begitu, terserah maunya kamu apa. Insya Allah kami semuanya mendukung. Itu telah melakukan satu proses perjalanan diskusi-diskusi yang panjang dengan keluarga. Tapi mungkin alhamdulillah jika mungkin ada di antara yang hadir di sini misalnya orang tuanya sudah memahami betul aspek walimah ini, itu adalah satu penerimaan yang sangat besar. Dan kalau begitu jangan disia-siakan, disegerakan. Harus disegerakan. Ini etika komunikasi dengan orang tua. Karena memang walimah adalah bagian dari ibadah dan juga bagian dari syiar Islam, maka diperintahkan ibadah dan juga bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Nah, kemudian kedua, setelah melakukan satu proses komunikasi ini dan itu bagian dari semua tujuan-tujuan yang kita inginkan tadi, maka pentingnya kalau misalnya ada info atau siapa yang dipahamkan juga mengenai tentang tata cara dalam walimah ini. Maka sebenarnya kalau di dalam beberapa kelompok taklim itu, beberapa kelompok taklim itu biasanya kan meminta bantuan pada kelompok taklimnya gitu ya, supaya kemudian membantu proses walimahan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi dengan keluarga, dengan orang yang menyelenggarakan walimahan itu biasanya diserahkan kepada siapa begitu ya, kan orang lain kan tidak mesti ini dilakukan oleh keluarga semuanya gitu ya. Diserahkan kepada orang lain. Nah, orang yang menangani walimah itu juga perlu disilaturahim sebelum terjadi pelaksanaan. Misalnya perlu kiranya pemisahan tamu antara tamu putra dengan tamu putri, misalnya pemisahannya. Kemudian juga waktu-waktu terpenting, biasanya ketika walimahan itu memasuki waktu sholat zuhur atau asar. Ini juga penting dikomunikasikan. Bagaimana supaya proses acara walimahan itu zuhur selesai dengan segala perangkat yang ada di dalamnya. Atau kemudian ada jeda sesaat supaya bukan orang yang hadir di situ juga ikut sholat. Dan ini memang sangat berat. Atau paling tidak mereka paham bahwa waktu sholat adalah harus dihormati, tidak kemudian langsung dikerja. Waktu sholat ini perlu diperhatikan. Dan pengalaman saya dulu, saya sudah sepakat dengan apa orang tua, keluarga dan juga mertua. Akad nikah jam 8:30, jam 11 siang sudah selesai, plus dengan walimahannya. Alhamdulillah semua yang hadir di situ ada waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan dirinya sholat. Ya, setelah zuhur, setelah sholat zuhur masih ada juga yang datang, tapi ada sudah semuanya sudah selesai. Jadi kita sudah semuanya sudah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Nah,
Komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan pihak penyelenggara yang disewa ini penting supaya kemudian dalam pelaksanaan walimahan itu menjadi baik. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang pentingnya memisahkan tamu. Pentingnya memisahkan tamu. Kalau memang tempatnya luas dan memudahkan seseorang untuk memisahkan tamu, ini sangat baik. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi ikhtilaf. Nah, perlu dipikirkan, hadirin rahmatullah, ini kadang-kadang juga lupa teman-teman itu. Kalau tamu datang dengan suami istri, itu perlu ditempatkan tersendiri. Kalau memang ada tempat yang bagus. Jadi, misalnya ini pengalaman kita melakukan satu survei di Makkah dulu tahun 2007 ketika kita selamat di sana. Jadi tempat walimahan itu khusus untuk keluarga itu disendirikan. Nanti ada suami, ada istri, ada anak-anaknya di situ satu tempat. Ya, dan juga mejanya sendiri. Ya, satu meja satu keluarga, satu meja satu keluarga. Terus nanti khusus laki-laki putra ada tempatnya sendiri, khusus putri ada tempatnya sendiri, sehingga tidak terjadi ikhtilaf. Nah, tetapi alhamdulillah yang seringkali terjadi teman-teman, paling tidak pemisahan dua ya. Ini khusus putra, ini khusus putri. Nah, tetapi menjadi persoalan adalah suami istri ini jadi repot, apalagi kalau membawa anak kecil harus pisah. Ini pisah, suami istri pisah. Yang tadinya ingin mempertemukan malah memisahkan suami. Nah, kalau memang tempatnya luas dan bagus, bisa didesain seperti itu, sungguh itulah yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Jadi suami, istri, anak, keluarga itu bisa berkumpul di sana. Ya. Nah, kemudian berikutnya pemisahan ini tujuannya adalah supaya tidak tercampur ya, ikhtilaf gitu ya, tidak berlebihan. Karena memang kenapa demikian? Karena walimahan itu kan bahasa saya dengan teman-teman yang masih bujangan seringkali giliran itu adalah ajang promosi diri. Maka biasanya pakaiannya bagus-bagus, ya kan? Yang apa juga pakaiannya bagus-bagus. Ini mungkin kan tertarik lagi satu dengan yang lainnya. Sangat mungkin kan? Nah, jadi peluang-peluang fitnah itu sebisa mungkin itu dikurangi, taklil pengurangan. Alhamdulillah kalau tidak ada sama sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aspek-aspek itu perlu diperhatikan. Karena memang tidak mungkin undangan itu udah ditulis, mohon maaf tidak boleh menggunakan pakaian yang memunculkan fitnah. Atau mungkin nanti dalam undangan itu sekalian ditulis etika berpakaian saat walimahan. Nah, itu nggak bagus itu. Nanti akan masuk ini aliran mana lagi? Ini madhab mana? Ini madhabnya Masjid Madiyah ini. Nah, khas Allah jadi di situ. Jadi peluang-peluang fitnah itu memang sebisa mungkin kalau bisa ya, dalam bahasa fikihnya itu adalah taklil, pengurangan, meminimalkan, mengurangi. Nah, kenapa? Karena tujuan datang ke walimahan itu apa? Mendoakan. Ya, mendoakan. Jadi doa Allah wa baraka alaih wa jama'a bainahuma bi khair. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika hati dalam keadaan apa? Bersih insyaallah, ya kan? Ketika hati itu tidak terfitnah, ketika hati itu tidak digoda oleh hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, lebih penting mana mendoakan dengan menyantap semua hidangan yang ada. Kalau ada yang disantap. Karena tujuan walimahan itu sebenarnya makan-makan. Ya kan? Lebih prioritas makan. Nah, kadang-kadang ini ada orang awam yang beberapa kali saya hadiri itu bagus. Jadi tamu datang, itu langsung diarahkan ke sebelum mempelai untuk mendoakan. Setelah itu baru makan-makan. Nah, itu bagus. Jadi datang itu langsung bersalaman, gitu kan? Terus kemudian mendoakan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, ketika dua muslim itu bertemu dan kemudian bersalaman, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai keduanya itu melepaskan salamannya. Kan bagus ya? Dari jauh-jauh
datang ke Madiun, terus kemudian bermusafahah, salaman, Masya Allah. Situ dosa sudah terampuni. Setelah itu kemudian ketika dosa sudah terampuni, apa yang paling bagus? Bantu. Insya Allah nanti sedikit tafsir dari doa ini di penutup pertemuan. Jadi situ supaya kemudian doa itu, karena doa orang musafir, ya doa orang dalam perjalanan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagusnya begitu. Walaupun ini tidak aturan boleh atau tidak boleh, harus atau tidak harus ya. Tapi ini kalau untuk pandangan saya, dalam pandangan saya mengaji beberapa literatur yang bagus seperti itu. Ya, orang dalam perjalanan, nah, kemudian sampai berjabat tangan, setelah itu kemudian mendoakan. Nah, semoga doa itu terkabul karena masih dalam keadaan musafir. Jadi fokusnya datang tujuannya adalah untuk mendoakan itu. Nah setelah itu ya silahkan kemudian dilanjutkan dengan ramah dan tamah gitu ya, makan-makan atau bercanda dan sebagainya. Nah kemudian berikutnya Assalamualaikum, tausiah penting atau tidak? Nah ini seringkali dipakai di dalam walimahan itu. Sesungguhnya tausiah itu sudah dimulai pada akad nikah, yaitu pada khutbah nikah. Nah, sebenarnya tausiah di situ. Dan bagusnya tausiah pernikahan atau walimahan itu tidak boleh lama-lama. Ya, seperti misalnya khutbah, kalau tidak ada khutbah nikah itu dianjurkan untuk qalla wa nafa', sedikit dan bermanfaat. Apa tujuannya? Maka khutbah nikah yang disampaikan oleh Nabi SAW itu juga tidak panjang. Kalau bahasa Jawanya cekak aos, pendek, ya, sedikit tetapi memiliki makna yang besar. Demikian pula kalau khutbah ada tausiah, ini juga tidak dianjurkan untuk panjang. Kenapa demikian? Karena tujuan walimahan itu adalah mendoakan dan makan-makan, bukan mendengarkan tausiah. Kalaupun ada tausiah itu bagus, tetapi biasanya kurang bermanfaat. Karena banyak orang itu sibuk ngapain? Kan ada 3 santapan tuh. Ada santapan rohani, ada santapan jasmani, ada santapan pandani. Mana yang akan diprioritaskan oleh orang yang hadir di situ? Ya kan? Nah di sini. Monggo, sebenarnya tidak ada masalah, itu bagus, dan cuma harapannya tidak lama. Karena hanya sekadar untuk melakukan tazkir, mengingatkan kembali, ya, khususnya kepada kedua mempelai, betapa pentingnya di dalam pernikahan. Nah, kemudian berikutnya Assalamualaikum, ada satu bentuk adat istiadat yang sungguh sangat bagus ini, yaitu mengenai tentang prosesi walimahan yang diawali dari apa? Penyerahan keluarga. Misalnya di dalam prosesi walimahan itu ada sambutan dari mempelai putra, ada sambutan dari keluarga mempelai putri. Ini bagus. Ini kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa saya tidak tahu. Ada juga di luar Jawa. Di Sunda ada. Sunda pada Jawa juga ya. Di suku Sunda sama suku Betawi itu pengennya diusir dari Jawa. Orang Jawa nggak mengaku Jawa ya. Nah, kalau ada acara-acara seperti itu bagus. Kenapa? Karena itu sesungguhnya bagian dari bentuk takrim, penghormatan, pemuliaan kepada masing-masing keluarga. Pada masing-masing keluarga, ya, menerima dan menyerahkan. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya ketika seorang wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki, maka itu adalah pemindahan amanah.
Itu pemindahan amanah. Ada seorang kiai ketika anak putrinya itu dinikahkan dengan santrinya. Setelah akad nikah, langsung orang tua dari wanita itu yang memberikan tausiah kepada santrinya sendiri, dan tidak panjang. Saya menikahkan anak saya dengan antum ini adalah sesungguhnya pemindahan amanah. 3 amanah yang harus antum perhatikan. Yang pertama adalah proses tarbiyah itu sendiri, yang selama ini sudah dihandle oleh bapak dan ibunya, sekarang saya pindahkan kepada antum. Itu proses keterbiahannya. Kemudian yang kedua adalah kemaslahatan duniawinya, yang selama ini diampu oleh kedua bapak kepada kedua orang tuanya, jadi saya limpahkan kepada antum. Dan ketiga adalah penjagaan dalam aspek ukhrawinya, keagamaannya, akhiratnya. Jadi surga dan neraka anak saya adalah di tangan antum. Suami itu berat. Maka bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu apa? Mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat berat. Maka pernikahan harus membutuhkan persiapan yang cukup, minimal persiapan mentalitas dan niat yang bagus. Bukan sekadar kita harus gede rantai darah pena ya. Nah, pemindahan amanah ini bagusnya memang diikrarkan. Bagusnya itu diikrarkan. Maka sesungguhnya wasiat yang paling penting itu adalah wasiat kepada kedua mempelai itu, supaya apa? Masing-masing itu bisa menjaga hak dan kewajibannya. Nah, ini, ada proses itu bagus ya. Jadi bagaimana keluarga mempelai putra, keluarga mempelai putri, masing-masing memberikan kata sambutan untuk sesungguhnya adalah acara penyerahan dan penerimaan dari pelimpahan amanah. Bahasa lainnya adalah, karena engkau ambil anak saya dengan kalimat Allah, maka sekarang ini pun juga amanah ini aku serahkan kepada kamu, semua yang terkait dengan anak saya kepada, karena Allah buat. Ini pelimpahan. Maka para kawan, ini perlu dipersiapkan mentalitasnya di sini. Ya kan? Pelimpahan amanah. Nah, ini penting ya. Ada acara prosesi. Nah, kemudian berikutnya adalah sedikit ya penjelasan mengenai tentang doa. Pada prinsipnya acara walimahan itu boleh apa saja. Yang paling penting di dalamnya tidak boleh ada acara hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Maka Rasulullah melarang acara walimahan itu ada minuman keras, ada minuman. Bagusnya lagi kalau misalkan ada acara walimahan itu yang ditekankan oleh para ulama, ada anak yatim yang disantuni di sana. Saya pernah menghadiri satu acara walimahan, sungguh sangat terharu saya. Jadi ketika besok akadnya, malam harinya itu mengumpulkan anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, anak kecil, dan kemudian dikasih makan dan juga masing-masing dikasih uang saku. Sungguh itu adalah pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang demikianlah sedikitnya. Kalau memang mampu dan bisa yang dilakukan, itu sangat bagus. Ya, itu sangat bagus. Nah, kemudian yang lainnya ada istiadat monggo, itu adalah masalah hal-hal yang bersifat duniawi, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka itu tidak ada masalah. Ada nasyid yang mengiringinya, ya semoga saja. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah tafsir dari doa. Kenapa kemudian di dalam walimahan doa ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, khasalakumullah. Barakallahu lak wa baraka alaihi wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberkahi untukmu dalam keadaan bahagia. Wa baraka alaihi, semoga Allah juga memberkahi atas kalian
dalam keadaan tidak suka. Artinya, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan tidak suka, semoga Allah tetap memberkahi kalian. Maka bahasa yang menggunakan laka dan alaika. Laka itu memiliki nilai manfaat, kalau alaika itu memiliki nilai yang tidak manfaat. Semoga dalam keluarga itu baik suka maupun duka tetap dalam limpahan barokah Allah. Dan wajah maaf bainakuma, dan semoga Allah tetap mengumpulkan kalian berdua. Jam'ah, mengumpulkan. Kenapa demikian? Seseorang biasanya dalam berkeluarga itu hanya mungkin dalam pikirannya adalah sesuatu yang senang, ya kan? Pokoknya menyenangkan lah keluarga itu. Kalau kemudian menemukan persoalan-persoalan di dalam keluarga, biasanya kemudian mereka mundur atau tidak siap mentalnya, kemudian ingin berpisah. Semoga yang terjadi tidak demikian. Baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, tetap kumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpulnya itu fi khairin, dalam kebaikan. Kebaikan apa maksudnya di sini? Kebaikan dalam arti tujuan. Masing-masing ketika di dalam keluarga memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sesungguhnya konflik sebesar apapun di dalam keluarga, kalau semuanya kembali kepada tujuan lillahi Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti bisa diselesaikan. Kalaupun misalnya tidak ada titik temu dan kemudian ujungnya itu adalah perpisahan, maka perpisahan itu pun juga dalam keadaan baik. Perpisahan itu juga dalam keadaan baik, bukan karena dendam, bukan pula karena benci. Tetapi memang ada aspek-aspek kejiwaan, aspek-aspek kemanusiaan yang mungkin susah ditemukan. Nah, maka Islam membolehkan untuk berpisah. Tetapi sebelum berpisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Jadi kalau kalian khawatir terjadi perpecahan di antara kedua keluarga, di antara keluarga itu, maka masing-masing harus mempertemukan walinya. Biarkan wali yang berbicara. Ya, suami bicara dengan walinya, istri bicara dengan walinya. Biarkan walinya yang mempertemukan. Kenapa? Karena ketika suami istri itu belum menikah, siapa yang mempertemukannya? Wali. Orang tua harus dilibatkan. Saat meminang, saat mempertemukan, saat mengakadkan, orang tua dilibatkan. Kalaupun toh berpisah, orang tua juga harus dilibatkan. Sungguh ini membantah semua persepsi kalau sudah keluarga orang tua tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh mencampuri urusan-urusan itu. Kalau dalam hal-hal yang bersifat privat itu memang tidak boleh. Tetapi hal-hal yang bersifat kemaslahatan keluarga secara keseluruhan, orang tua wajib mendampinginya. Karena ini perintah. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakam, juru putus. Nah, juru putus yang dimaksudkan oleh para ulama di tafsir ada yang mengatakan wali, dan ini adalah mayoritas atau perwakilan seseorang yang diperintahkan untuk mewakili itu. Tetapi kan tetap mempertemukan kedua orang tua atau mempertemukan wali, siapapun orang itu. Nah, kalau keduanya yurida islaha, keduanya itu memiliki sikap-sikap ikhlas untuk bersatu kembali, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada keduanya, tetap dalam keadaan fi khairin. Nah, haqqakumullah, maka kemudian hak dan kewajiban di sini seimbang. Misalnya ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit tafsir mengenai tentang makna barakallahu lak wa baraka alaih. Di dalam surat An-Nisa, Allah perintahkan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa ayaj'alallahu fihi khairan katsiran. Para suami, seburuk apapun istri, tetap diperintahkan untuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, tetap diperintahkan untuk mempergauli dengan cara yang baik, untuk bersikap dengan sikap yang baik dengan istri. Kalau tetap kemudian ada satu sikap-sikap yang tidak disukai, tetap tidak boleh ujung-ujungnya adalah pisah, tetap tidak boleh. Jadi Al-Quran di sini ayat ini menekankan tetap dalam keadaan persatuan, dan itulah penjelasan disampaikan oleh seluruh para ulama ahli tafsir.
Itu penjelasan yang disampaikan oleh mereka. Kalau itu misalnya ada 20 sifat yang tidak disukai dari istri, saya yakin ada satu sifat yang disukainya. Nah, itu yang menjadi pertahanan. Kenapa? Kalau kemudian suami tetap mempertahankan keutuhan di dalam keluarga itu, fa'asa, semoga ayatullahu fihi khairan katsira, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kebaikan yang banyak di dalam keluarga tersebut, tetap dalam keadaan barokah. Kalau tetap mempertahankan ini. Maka ada satu cerita. Ada seorang imam besar namanya, besar pengaruhnya, besar ilmunya, besar aktivitasnya, bukan besar badannya, bukan. Kalau di samping saya besar keinginannya, tapi kecil fisik. Ini enggak imam bisa-bisa ya. Imam sholat, zuhur, maghrib, bisa subuh. Insya Allah ke depan juga jadi imam. Karena sudah menjadi imam sekarang, imam dari keluarganya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang tidak ada. Sampai kemudian orang-orang sekitarnya itu berasa begini, ya Syekh, ya Imam, kenapa tidak perceraikan saja istrimu itu? Kan masih banyak wanita yang lain yang lebih baik. Apa kata saudara ini? 3. Allah mengutus saya seorang wanita yang seperti itu boleh jadi karena dosa-dosa saya. Dan saya tidak masalah dengan mungkin dosa-dosa masa lalu saya. Allah hukum saya dengan dihadirkan seorang istri yang tidak baik, tidak bisa berbaik dengan suaminya. Jadi kalau kata-katanya kasar dengan suami, suka menyakiti suami dan seterusnya. Kemudian yang kedua, belum tentu kalau pisah dengan saya dia lebih baik atau malah lebih buruk. Tetap bertahan. Yang ketiga, kata seorang syekh tadi, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak. Karena saya ingin mengamalkan ayat itu. Paling itu guna fa'asa ayaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka seorang syekh tetap mempertahankan keluarga itu. Ya. Tidak menambah dan juga tidak mengganti. Maksud tidak menambah itu tidak mencari istri lagi, tidak. Tetap itu. Subhanallah. Dengan izin Allah, semua anak-anaknya itu menjadi anak yang saleh dan salihah karena kesabarannya itu. Kan itu adalah janji Allah, ayaj'alallahu fihi khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu kebaikan yang sangat banyak dalam keluarga tersebut. Dan bentuk kebaikan yang Allah inginkan, Allah masing-masing berbeda. Demikian pula seorang istri, seburuk apapun suami, tetap dia wajib berbakti kepadanya. Ya kan? Maka sampai hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya manusia itu diperbolehkan sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri itu bersujud kepada suami. Karena begitu besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Di situ. Jadi sebenarnya seimbang. Tidak ada satupun yang terzalimi di dalam persoalan ini. Nah, cuma masalahnya adalah emosi, kesombongan pribadi kadang-kadang muncul. Kamu cantik, aku juga ganteng. Kamu masih muda, aku juga masih muda. Kamu anak orang kaya, aku juga anak orang kaya. Kamu artis, aku juga artis. Kalau cerai, tidak ada masalah. Dan kalau semua kemudian begitu itu cara berpikirnya, hancur keluarga ini. Keberkahan di mana diambil? Nah, maka kemudian kata barokah ini, ziyadatul khair maknanya. Semoga dalam keluarga itu bertambah kebaikan. Terus bertambah nilai kebaikannya. Karena bagaimanapun juga suami itu bisa menjadikan kemaslahatan besar bagi seorang istri. Karena dengan adanya suami terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perzinahan. Sebagaimana sebaliknya, ada seorang istri itu juga akan menjaga suami dari kemaksiatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari berupa perzinahan itu. Jadi sesungguhnya keduanya ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan baik, maka kebaikan itu harus dijaga. Itu adalah keberkahan. Nah, kemudian berikutnya, Assalamualaikum. Ini khusus mungkin untuk para aktivis yang satu hal yang harus diingat. Ketika masih hujan, ketika masih lajang, ketika masih sendiri, ketika masih
memikirkan apa-apa sendiri, cuci sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, ya. Pergi sendiri, ada temannya. Dan suatu hari dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dia menjadi aktivis yang sangat aktif, ya kan, biasanya, karena belum ada penghalang. Harapannya setelah nanti berkeluarga, sifat-sifat aktivis itu juga masih ada. Jangan sampai hilang, karena biasanya luput tengah jalan. Kenapa ini kita sampaikan? Allah, ya walaupun memang ini datangnya, tetapi seringkali kita temukan seperti itu. Berbagai alasan ekonomi, berbagai alasan manusia, berbagai alasan kegiatan-kegiatan. Nah, karena harapannya ketika seseorang berkeluarga, nilai ibadah kepada Allah itu meningkat. Aktivitas amal soleh pun juga meningkat. Kenapa? Karena di dalam berkeluarga itu, rizki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak percaya, silahkan dibuktikan. Ya Mas ya? Kalau tidak percaya, silahkan dibuktikan. Jadi orang yang sudah berkeluarga itu akan ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyadari dulu ketika masih sendirian berpunya istri, ya gak punya apa-apa. Tapi setelah menikah saya punya istri. Iya kan? Setelah menikah saya punya istri. Masya Allah. Dan punya anak juga. Itu rezeki, ya. Jadi kebaikan itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah. Ada di sana ini barakallah. Maka kemudian supaya ini didoakan barakallah itu di situ. Karena kalau demikian, fasalakumullah, afan. Kalau antum masih sendirian itu, tidak suka sama teman, ya sudah, besok gak usah ketemu, gak apa-apa, ya kan? Tetapi kalau dalam berkeluarga, gak suka sama istri, gak suka sama suami, tiap hari ketemu. Bangun tidur dia, mau tidur dia. Ya kalau pernikahan masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sifat aslinya belum muncul, ya kan? Tapi kalau sudah 6 bulan ke atas, sifat aslinya tuh muncul. Oh, ternyata suami saya suka tidur tuh. Kalau tidur tuh ngorok, tak kukira. Oh, ternyata istri saya tuh begini tuh, Masya Allah, tak kukira. Coba kalau dulu aku milih dia ya. Kenapa ini ya dulu aku pilih? Masya Allah. Kenapa kok dulu saya terpengaruh dengan kopi ya? Coba kalau aku dulu tidak terpengaruh dengan kopi, saya punya pilihan sendiri, pasti hasilnya tidak begini. Ya, karena 1 bulan, 2 bulan sifat aslinya belum cukup. Kalau milih sendiri juga mikir, kenapa aku dulu milih sendiri? Coba kalau dulu aku stikor dengan kopi, kan yang kopi pasti bagus. Semuanya berujung pada penyesalan. Sampai ada cerita seorang ikhwan ketika jadi aktivis juga beli buku karena punya harapan istrinya besok punya buku. Kalau saya beli kan referensinya sama Mas, nanti bukunya enggak double. Ternyata seorang akhwat ini juga sama, punya pikiran yang sama. Dia nggak beli buku karena harapannya besok Allah hadirkan seorang suami yang punya banyak buku, jadi nanti tidak double bukunya. Ternyata keduanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari suaminya kepingin isi halaqah, nggak punya referensi buku, tanya istrinya, "Mi, punya buku ini kan?" "Ah, aku dulu punya pikiran begini." "Nah, kok sama ya?" Akhirnya dua-duanya nggak punya buku. Atau juga mungkin punya harapan kalau istrinya aktivis, sudah ngerti hak dan kewajiban, pulang dari taklim, pulang dari kegiatan sudah disiapkan makan malam, sudah disiapkan teh panas, sudah disiapkan air hangat untuk mandi. Tiba-tiba ketika masuk, "Assalamualaikum, Bi, makannya ada sendiri ya." Aduh, tak kukira. Masya Allah. Jadi kadang-kadang persoalan-persoalan itu sungguh akan terjadi. Maka kenapa doa itu semoga sekalipun kalian dalam keadaan susah,
terjadi perbedaan pendapat, ya kan, tidak macam-macam di dalam keluarga itu. Semoga Allah tetap memberkahi kalian dan Allah kalian kumpulkan dalam keadaan baik. Jadi begitu. Jadi jangan dikira setelah menikah itu semuanya indah. Justru itulah ruang tarbiyah yang sesungguhnya. Disitulah ruang ujian-ujian iman yang sesungguhnya. Karena apa? Lebih dari separuh kehidupan manusia itu akan dijalani dalam berkeluarga. Jangan dikira setelah berkeluarga semua persoalan selesai. Akan bertambah persoalan. Tetapi nikmatnya berkeluarga itu, semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, itu nikmatnya di situ. Ya kan? Coba kalau masih bujana, bekerja untuk siapa? Ya toh? Setelah punya duit untuk siapa? Tetapi kalau seorang ikhwan dia bekerja, dia berkeringat, begitu kan, dari pagi sampai sore hari, ada satu harapan yang sangat besar. Di rumah ada istri, di rumah ada anak. Sampai Rasulullah SAW sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi? Ketika kemudian seorang suami memberikan satu nafkah kepada istri, itu bernilai apa? Infak, sedekah. Sampai Rasulullah hatta nutmah fi anfi zaujatin. Sampai kemudian satu suapan yang diberikan kepada istri itu adalah sedekah. Nikmatnya di sini. Nikmatnya di situ. Sekalipun memang susah, sekalipun memang dalam keluarga itu penuh dengan persoalan, tetapi semua yang terjadi dalam keluarga itu bernilai ibadah. Nah, maka di sini pentingnya ikhlas lillahi ta'ala itu di sini. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala itu di sini, Allah. Maka kenapa kemudian barakallahu lak itu di sini? Semua yang terjadi dalam keluarga itu bernilai ibadah. Sebagaimana pula istri, apapun yang dilakukan di dalam rumah itu bernilai ibadah. Mencuci, ya, merawat anak, ya, memasak untuk keluarga, itu semua bernilai ibadah. Merapikan baju, itu semua bernilai ibadah. Artinya apa? Inilah yang dimaksudkan keberkahan itu. Ketika seseorang sudah berada di dalam keluarga, berada di dalam satu rumah, diawali dengan niat karena Allah, dan semua hal yang terkait di dalamnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi menurut para ulama menerima hadis ini sebagai bentuk motivasi terkait. Ketika seorang suami itu pergi mencari nafkah bagi hari dan kemudian pulang sore hari dengan sekalipun dia tidak membawa sesuatu, maka masuknya rumah seorang suami ke dalam rumahnya itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suami keluar dari rumahnya untuk bekerja, mencari sesuap nasi untuk keluarganya, maka itu bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula istri, maka saya pernah sampaikan ke istri, seandainya aku berdoa kepada Allah dan dikabulkan, saya kepingin jadi seorang wanita dan menjadi istri yang sangat baik, karena pahala surga itu sangat dekat sekali bagi seorang wanita. Ya, sangat dekat sekali. Rasulullah katakan, jika seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, jika seorang wanita itu puasa di bulan Ramadan, jika seorang wanita itu dilihat istri, dilihat suami itu menyenangkan, jika kemudian seorang tidak taat kepada suami kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kalian masuk surga melalui pintu mana saja yang kalian suka. Ini bukan untuk suami, ini tidak ada dalam, tapi itu untuk istri. Jadi pintu surga seorang wanita itu lebih dekat daripada pintu suami menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat dekat sekali. Syaratnya tidak banyak, ya kan? Menjaga ibadahnya, ya kan? Menjaga ibadah, kemudian dipandang suami itu menyenangkan dan taat kepada suami, silakan masuk surga pada pintu mana saja yang dia suka. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pilih surga yang seperti apa yang kamu suka. Yang kedua, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW supaya kemudian diizinkan ikut berperang, ya kan? Supaya diizinkan ikut berperang. Apa kata Nabi? Jihad wanita itu di mana? Jihad seorang istri di rumah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh istri di dalam rumah itu bernilai jihad, sebagaimana laki-laki itu berperang mengangkat senjata. Apa pena jadi seorang istri? Luar biasa. Ketika saya membaca beberapa hadis Nabi terkait ini, saya, ya Allah, enak sekali jadi istri, ya. Iya, enak banget. Ya kan?
Coba, semua yang dilakukan oleh istri dalam rumah itu bernilai jihad sama dengan laki-laki yang bertempur di medan jihad. Dan kalaupun seorang laki-laki melakukan apa yang dilakukan oleh istri dalam rumah, pahalanya tidak sama. Insya Allah. Ini maka apalagi kalau seorang istri ini juga berjihad di jalan Allah, ikut terjun di medan pertempuran, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka tidak ada ceritanya Islam itu bias gender. Justru wanita ini mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah sesungguhnya nilai berkah yang didoakan kita. Barakallahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahum fi khair. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.